Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah budgeting, Bu Eva Novita Pratiwi MM, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nur Haliza, perwakilan dari kelompok 9, akan memimpin acara diskusi kita pada kali ini secara virtual. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi dari kelompok 9 oleh saya sendiri, Lutfi Azmi, Kania Pramudita, dan Mia Nur Hasana, yang akan membahas tentang penganggaran modal. Susunan acara pada diskusi kali ini antaranya yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian penganggaran modal. Boleh di next. Nah, di sini ada pengertian investasi menurut Abdul Halim, yaitu investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Artinya investasi merupakan suatu pengeluaran modal dana saat ini untuk sesuatu harta yang digunakan demi memperoleh pendapatan di masa mendatang. Nah, karena pengeluaran yang dilakukan saat ini merupakan sesuatu yang pasti, maka dana mengharapkan memperoleh pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang. Boleh di next. Nah, ada usulan investasi. Usulan investasi itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu usulan investasi pengganti aktiva, merupakan keputusan pengganti aset yang telah usang atau rusak dan perlu diganti agar produksi berjalan secara efisien. Yang kedua yaitu usulan investasi perluasan produk yang telah ada, seperti usulan penambahan mesin baru, pembukaan pabrik baru. Yang ketiga yaitu usulan investasi perluasan produk baru. Nah, untuk jenis investasi ini, hasil yang diharapkan untuk menghasilkan produk, di samping tetap menghasilkan produk yang telah diproduksi. Yang terakhir yaitu ada usulan investasi lain-lain. Usulan investasi yang tidak masuk kategori yang tadi, serta mencakup juga investasi pada harta yang tidak berwujud. Misalnya, usulan untuk mendorong semangat kerja dan produktivitas karyawan dengan memasang alat pendingin, sistem musik, keputusan untuk proyek strategi seperti rencana perluasan ke luar negeri, dan lainnya. Nah, landasan berpikir usulan investasi jangka panjang yang tadi itu ada beberapa tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama itu pangsa pasar. Ini berkaitan dengan peramalan yang diperoleh di masa yang akan datang. Karena adanya ketidakpastian, pasti berdampak pada risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Yang tahap kedua yaitu nilai investasi. Nah, jika pangsa pasar yang tadi yakin bisa dikuasai, maka selanjutnya merencanakan investasi jangka panjang dapat dalam bentuk unit bisnis atau pengganti peralatan atau produk baru. Tahap ketiga yaitu sumber pembiayaan. Setelah nilai investasi ditetapkan, kemudian disusun sumber pembiayaan dari modal sendiri atau dari utang. Dan yang terakhir yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang seperti diskon terhadap arus kas masuk bersih investasi atau net cash inflow. Nah, semua keputusan mengenai pembiayaan perusahaan memerlukan analisis pembiayaan modal. Nah, biaya modal itu suatu kenaikan aktiva yang harus dibiayai dengan suatu kenaikan dalam satu atau komponen modal. Next. Di sini ada pentingnya capital budgeting bagi perusahaan. Penyusunan
Capital budgeting atau penganggaran modal mempunyai arti penting bagi perusahaan, sebab pengeluaran dana untuk keperluan investasi modal ini biasanya jumlahnya sangat besar. Jika dana sebesar itu tidak dilakukan penganggaran dengan hati-hati atau teliti, maka jumlah dana yang besar itu tidak dapat dipastikan kapan waktunya bisa dapat kembali dan dalam selang waktu yang berapa lama. Mungkin bisa lama sekali. Yang kedua yaitu dana yang dikeluarkan memiliki rentang waktu jangka panjang. Artinya perusahaan harus menunggu waktu yang cukup lama untuk mengembalikan keseluruhan dana yang tertanam. Jika tidak dilakukan penganggaran modal yang baik, perusahaan akan kesulitan menyediakan dana untuk keperluan lainnya dalam jangka pendek. Yang ketiga yaitu adanya harapan dapat meningkatkan hasil penjualan di masa yang akan datang dengan berinvestasi dalam aktiva tetap. Nah, jika tidak dilakukan dengan baik, maka dapat mengakibatkan adanya over dalam aktiva tetap. Yang terakhir yaitu kesalahan dalam melakukan perhitungan akan berakibat fatal yang dapat merugikan perusahaan. Nah, dengan adanya capital budgeting atau penganggaran modal ini akan dapat meminimalisir dari kesalahan perhitungan tersebut. Dan andai pun terjadi kesalahan, perusahaan akan lebih mudah memperbaiki dengan segera tanpa adanya kerugian yang berat. Di next. Nah, adapun manfaat penganggaran modal bagi perusahaan, yang pertama yaitu untuk mengetahui kebutuhan modal dengan lebih terperinci, dapat menghindari terjadinya under investment dan dapat lebih teliti dalam hal penggunaan modal. Karena semakin besar modal yang dikeluarkan, tingkat pengembaliannya sedapat mungkin dapat diprediksi sedemikian rupa. Yang terakhir yaitu dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Dan keputusan dalam capital budgeting dapat menjadi dua. Yang pertama yaitu keputusan berdasarkan standar investasi umum, dan yang kedua yaitu keputusan alternatif. Sekian yang saya sampaikan. Materi yang selanjutnya saya persilahkan kepada Mia Nur Hasanah. Kepada Mia saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode analisis penganggaran modal dengan metode konvensional, di mana ada dua cara, yaitu accounting rate of return sama metode payback period. Nah, untuk yang pertama itu ada accounting rate of return. Next slide, atau ARR. Accounting rate of return adalah rasio yang mengukur keuntungan rata-rata per tahun dari suatu investasi dibandingkan dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Cara ini menghitung laba bersih, rata-rata laba bersih dari suatu proyek dibagi dengan nilai tunai investasi. Nah, adapun rumusnya yaitu ARR atau accounting rate of return sama dengan IAT atau earning after tax dibagi I0 atau investasi awal dikali 100%. Nah, dari perhitungan ini tuh jika hasilnya ARR lebih besar dari investasi, maka proyek tersebut dapat diterima. Namun, jika ARR tersebut kurang dari investasi atau lebih sedikit, yaitu proyeknya ditolak. Contoh soalnya itu yang pertama, TV Gama Media akan membuat penganggaran modal tahun 2020. Sebelum membuat anggaran modal tersebut, perlu adanya keputusan alternatif terhadap proyek mana yang akan dipilih. Untuk itu, perusahaan terlebih dahulu menganalisis terhadap investasi, yaitu proyek U dan proyek J. Karena kedua proyek tersebut dianggap mutually eksklusif, investasi dikeluarkan pada awal tahun 2020 adalah 70 miliar. Oleh karena itu, saudara diminta untuk menentukan keputusan alternatif proyek mana yang diterima melalui analisis accounting rate of return. Adapun keuntungan bersih setelah pajak atau earning after tax dari masing-masing proyek 2021 sampai 2025 adalah sebagai berikut. Next slide. Nah, di sini tuh udah tertera ya keuntungan yang diperoleh dari tahun 2021-2025 ada proyek U dan proyek C, bisa dibaca sendiri. Sekarang untuk penyelesaiannya yaitu tinggal masukkan rumus yang tadi. Nah,
Untuk proyek U, IAT-nya itu 115 dibagi investasi awalnya 70 miliar seperti yang telah dijelaskan di awal dikali 100%, sehingga menghasilkan 164,3. Untuk proyek J ternyata IAT-nya juga atau rata-rata dari laba bersihnya itu sama 115 juta dibagi 70 miliar. Maaf, 115 miliar dibagi 70 miliar dikali 100%, maka hasilnya 164,3. Nah, karena hasil proyek U dan proyek J ini sama, maka untuk menentukan keputusan yang dipilih perlu dengan didukung dengan analisis lain. Untuk itu kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode payback period. Metode payback period ini untuk mengukur seberapa cepat waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan modal investasi awal yang dikeluarkan, yang diperhitungkan dari proses. Cara perhitungan payback period adalah dengan mengurangi investasi modal dengan proses tahunan. Kriteria keputusan alternatif investasi yang diterima adalah yang apabila hasil payback period lebih pendek. Contohnya masih yang tadi. Kalau misalkan tadi yang ditanyakan itu lebih ke keuntungannya yang diterima jika proyek tersebut diambil. Kalau sekarang si modalnya itu akan kembali pada tahun keberapa gitu. Untuk next slide. Soalnya masih sama ya. Bentar. Di sini saya lupa mencantumkan untuk rumus dari metode ini, yaitu karena di contohnya jumlah aliran kas per tahunnya itu berbeda, maka kita bisa menggunakan rumus payback period sama dengan N ditambah A dikurangi B dibagi C kurangi B dikali 1 tahun, di mana N ini tahun terakhir jumlah arus kas sebelum bisa menutupi modal investasi awal. A jumlah investasi awal, lalu B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Yang dimaksud dengan N itu, jadi ketika modalnya itu balik itu pada tahun keberapa. Nah, dari setelah kita membuat dari tabel ini, ada kan, nah di tahun 2023. 2023 itu kan udah surplus, berarti si modalnya itu udah balik. Jadi untuk N A dikurangi B-nya itu ada ini 21 kan min 21. Lalu untuk N ditambah satunya itu ada 23, di mana 21 ditambah 23. Oleh karena itu, kenapa N-nya 2 tahun? Karena dari periode 0 itu kan 1, 2. Nah, dari 2 tahun, 2 tahun ditambah 21 dibagi 23 dikali 12 bulan, sehingga menghasilkan 10,96 bulan. Jadi untuk proyek ini diperkirakan akan kembali modal ketika sudah berjalan selama 2 tahun 10,96 bulan. Untuk proyek J itu sama caranya seperti yang tadi, namun ternyata di proyek J ini waktunya lebih lama, sekitar 3 tahun, 36 bulan. Jadi keputusan alternatifnya tuh kita akan lebih memilih proyek U dibanding proyek U dibanding proyek J karena akan lebih cepat mengembalikan modal yang telah kita tanam gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mia atas materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Lutfi. Kepada Saudara Lutfi, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan net present value atau NPV. Nah, bisa dilihat di slide. Net present value adalah selisih antara nilai saat ini dari arus kas masuk dengan nilai saat ini dari arus kas keluar pada masa waktu tertentu. Simpelnya, NPV Net Present Value adalah prediksi keuntungan yang diperoleh oleh sebuah bisnis di masa akan datang apabila Anda menanamkan modal investasi dengan nilai uang sekarang.
Nah, manfaat dari NPV tersebut, net present value, yang pertama akan dapat menilai kemampuan dan potensi suatu perusahaan dalam mengelola investasinya sampai beberapa tahun ke depan. Yang kedua, manfaatnya ialah perusahaan bisa memproyeksikan investasi yang mereka kelola di masa mendatang, menentukan apakah investasi tersebut akan menguntungkan ataupun merugikan. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan investasi mana yang lebih besar menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan. Nah, di sini ada contoh soal dan penjelasan rumus daripada net present value. Rumusnya NPV sama dengan sigma CF per dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung kuadrat kemudian dikurangi I0. Nah, di sini bisa dilihat di keterangan CF itu adalah net cash flow, kemudian R-nya itu rate atau tingkat diskonto, kemudian T-nya itu time atau waktu atau periode berlangsungnya investasi, dan yang terakhir IO initial outlay atau nilai investasi awal. Di sini ada contohnya, contoh soal em, bisa dilihat. Corporation Tengah merencanakan sebuah proyek dengan investasi awal sebesar sebesar Rp 500 juta. Kemudian investasi ini diprediksi akan menghasilkan arus kas sebanyak 600 juta di tahun depan. Maka perhitungan NPV dengan asumsi tingkat pengembalian yang diminta adalah 10% dan tidak terdapat nilai sisa akhir proyek adalah sebagai berikut. Nah, langsung kita kerjakan. Kita tulis rumusnya NPV sama dengan tinggal masuk-masukkan seperti tadi CF cash flow-nya itu di sini ada investasi ini diprediksikan akan menghasilkan arus kas sebanyak 600 juta. Cash flow-nya kita masukkan 600 juta per kemudian di bawahnya ada 1 tambah R tutup kurung kuadrat. R ini adalah tingkat diskonto. Nah, di sini kita lihat ada pengembalian yang diminta adalah 10%. Kita masukkan 1 tambah 10% itu kan 0,1. Kemudian dikurangi IO atau initial outlay, itu adalah nilai investasi awal, yang mana di soal ada merencanakan sebuah proyek dengan investasi awal sebesar 500 juta. 500 juta tulis. Kemudian di bawahnya tinggal kita tambah-tambahkan saja. 1 ditambah 0,1 dikali 1 itu sama dengan 1,1. Udah masuk. Nah, selanjutnya tinggal bagi 600 dibagi 1,1 sama dengan di sini di bawahnya ada 545,454 juta 545. Setelah itu dikurangi 500 juta. Nah, hasilnya nih yang paling bawah. Jadi 45.454,45. Memang agak sulit ya guys, angka-angkanya. Karena hasilnya tadi positif, maka hal tersebut menunjukkan bahwa investasi yang kita dapat menguntungkan sehingga patut untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada internal rate of return. Internal rate of return adalah indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR ini adalah metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di periode mendatang.
Sederhananya, ketika hasil perhitungan IRR menunjukkan angka yang lebih besar daripada modalnya, maka sebaiknya segera melakukan investasi. Ataupun sebaliknya, jika hasil perhitungan IRR kurang dari biaya modal, maka lebih baik menghindari investasi tersebut agar tidak mengalami kerugian. Nah, secara umum, IRR ini adalah metrik yang digunakan dalam analisis keuangan untuk memperkirakan potensi keuntungan investasi. Berikut adalah fungsi daripada IRR. Yang pertama adalah perhitungan IRR ini berfungsi sebagai sumber acuan ketika seseorang akan menyimpan uang atau membuka deposito di bank. Dua, perhitungan IRR ini akan membantu untuk memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang diperkirakan lebih menguntungkan. Yang ketiga, fungsi daripada IRR ini adalah untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak, sehingga investor mengetahui mana investasi dengan return yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, fungsi daripada IRR ini untuk mengetahui laju pengembalian investasi sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dievaluasi secara akurat. Nah, mungkin sekian yang dapat disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dan penyajian materinya. Selanjutnya itu materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Kania. Kepada Kania, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Profitability Index atau PI. Nah, Profitability Index ini merupakan rasio antara present value penerimaan kas dengan present value pengeluaran kas. Nah, Profitability Index ini menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Nah, di sini mungkin ada rumusnya, yaitu PI sama dengan PF kas masuk per PV kas keluar sama dengan sigma N T dikurangin 1, terus ada ACF T dikurangi per dalam kurung 1 tambah K dalam kurung akar 1 per apa sih itu teh 1,0. Nah, kriteria keputusannya yaitu PI lebih besar dari 1, yaitu proyek diterima atau nilai PI yang paling tinggi. Nah, PI kurang dari 1 yaitu proyek ditolak. Jika nilainya lebih dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak, dan sebaliknya jika nilainya kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak dianggap layak. Nah, jika masing-masing proyek PI ini lebih dari 1, yang diterima adalah yang memiliki nilai yang tertinggi. Next slide. Nah, di sini mungkin ada simulasi tentang Profitability Index. Contohnya itu, CV Gava Media akan membuat penganggaran modal tahun 2020. Sebelum membuat anggaran modal tersebut, perlu adanya keputusan alternatif terhadap proyek mana yang akan dipilih. Nah, untuk itu, perusahaan terlebih dahulu menganalisis terhadap investasi, yaitu proyek U dan proyek J. Karena kedua proyek tersebut dianggap mutually eksklusif, nah investasi dikeluarkan pada awal tahun 2020 senilai 70 miliar. Nah, kita diminta untuk menentukan keputusan alternatif proyek mana yang diterima melalui analisis profitability index dengan discount rate 15%. Adapun project-nya yaitu masing-masing proyek tahun 2021 sampai 2025. Nah, ini ada tahunnya dari tahun 2021 sampai 2025 ya. Ada proyek U dan proyek J. Nah, next. Nah, di sini ada penyelesaiannya, yaitu pertama kita menentukan dulu present value-nya atau PF-nya. PF Prokes proyek U. Nah, tahun pertama itu 25.000 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,15 dalam tutup kurung pangkat 1.
sama dengan yaitu 25.000 per 1.000 per 1,150 sama dengan 21.739. Nah, begitupun sampai ke tahun kelima. Nah, yang membedakannya itu tentang apa angka di setiap tahunnya yang 25.000 itu karena ya itu kan udah ada di itunya ya proyek U-nya. Nah, terus pangkatnya juga berbeda yang dekat kurung tutup dikarenakan kan dari tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan ya. Nah, habis sudah kita menentukan semuanya dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan kelima, lalu kita menjumlahkan. Nah, di sini jumlahnya sudah tertera ya, jumlah present value-nya proyek U yaitu 78.024. Nah, investasi awalnya ini 70.000. Nah, jadi profitability index dari proyek U ini 78.224 per 70.000 yaitu 1,115. Nah, di sini kita juga menentukan present value. Maaf dari tadi proyek value ya. Ininya present value. Present value-nya itu dari kurang lebih sama dari yang proyek U itu. Yang membedakannya dari jumlah ribuannya tersebut dan akar pangkatnya. Nah, langsung di sini hasilnya itu jumlah present value-nya itu 76.659. Dan investasi awalnya ini atau ini initial cash outflow-nya itu 70.000. Nah, jadi profitability index proyek J ini yaitu 76.659 dibagi 70.000 yaitu 1,095. Nah, keputusan alternatifnya yaitu walaupun kedua proyek U dan J memiliki nilai PI lebih dari 1, nah maka dinyatakan proyek tersebut adalah layak. Namun karena mutuality eksklusif, maka proyek yang dipilih yaitu proyek U. Dan yang memiliki nilai PI lebih tinggi yaitu yang 1,115 yaitu yang proyek U dibanding proyek J yang hanya memiliki nilai PI 1,95. Nah, rekapitulasi perbandingan hasil beberapa metode analisis capital budgeting. Nah, di sini udah ada ya kayak ARR-nya berapa, PBPI-nya berapa, NPV-nya berapa, IRR-nya berapa, dan PI-nya berapa. Nah, berdasarkan dari hasil analisis capital budgeting tersebut, dapat dilihat ya dari tabel tersebut, maka proyek yang dipilih adalah proyek U. Nah, proyek U inilah yang nantinya akan dimasukkan pada pembuatan anggaran kas. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang PI, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kelompok 9 atas materinya. Itulah penyampaian dari kelompok kami mengenai penganggaran modal atau capital budgeting. Bila ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian tadi presentasi kelompok 9. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.